Kita masuk ke pembahasan pertama, mad asli atau mad tabi'i. Artinya, mad yang dibaca panjang satu alif atau dua harokat dan tidak bertemu dengan hamzah, sukun, ataupun tasydid. Karena kalau bertemu dengan hamzah, sukun, ataupun tasydid, itu masuk ke pembahasan mad far'i. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mad asli atau mad tabi'i, hurufnya ada 3. Alif, ya, waw. Alif sukun, sebelumnya fathah. Ya sukun, sebelumnya kasroh. Waw sukun, sebelumnya dhammah. Cara menghafal huruf mad tabi'i beserta harokatnya supaya tidak tertukar, kita ada rumusnya. Pertama, untuk menghafal hurufnya dengan rumus ayu. Ayu. Alif, iya, waw. Ayu. Kemudian menghafal harokatnya supaya tidak tertukar dengan huruf-hurufnya dengan cara huruf iya titiknya ada di bawah atau di atas? Di bawah ya, karena kalau titiknya di atas, namanya bukan ya, tapi ta. Nah, kalau huruf ya, titiknya ada di bawah. Berarti barengnya dengan harokat yang ada di bawah, yaitu kasroh. Kemudian waw. Huruf waw dengan sukun bentuknya hampir sama bukan? Sama ya, yang membedakan cuma ukurannya aja. Waw lebih besar dan dhammah lebih kecil, tapi bentuknya sama. Berarti waw barengnya dengan dhammah. Sisanya tinggal alif. Alif dengan fathah. Mudah bukan? Insya Allah. Huruf mad tabi'i semuanya berada di al-jauf atau rongga mulut. Mari kita praktekkan. Pertama, alif sukun, sebelumnya fathah dibaca a. A. Posisi mulut dalam keadaan terbuka. Udara mengalir keluar dengan lancar tanpa ada hambatan. Posisi lidah dalam keadaan datar atau posisi normal. Kemudian ya sukun, sebelumnya kasroh dibaca i. 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 Udara mengalir keluar dengan lancar meskipun melewati celah yang kecil. Dan posisi lidah dalam keadaan mengembung. Posisi mulut dalam keadaan terbuka. Kemudian yang waw, waw sukun sebelumnya dhammah dibaca u. U. Posisi mulut dalam keadaan dimonyongkan atau mencucu. Kemudian udara mengalir keluar meskipun melalui celah yang kecil. Dan posisi lidah, pangkal lidah, naik ke langit-langit. Mari kita lihat contohnya. Pertama, ya sukun, sebelumnya kasroh. Contohnya, waqila, waqila. Ya sukun. Ini ya sukunnya berwarna merah. Kasrohnya berada di huruf qaf. Maka ini yang disebut mad tabi'i. Dibaca ki-nya dua harokat. Waqila, waqila. Kemudian huruf waw. Waw sukun sebelumnya dhammah. Waw sukun, ini waw sukun. Sebelumnya dhammah. Berada di huruf kaf. Maka kafnya panjang. Ku, kemudian nu. Nu-nya juga sama. Ada waw sukun. Sebelumnya dhammah. Nu-nya panjang, dua harokat. Ku, nu. Biasanya mad tabi'i huruf waw kalau berada di akhir biasanya ada alif. Tapi tetap di sini disebutnya mad tabi'i huruf waw, dibaca panjang dua harokat. Kunu. Kemudian alif sukun sebelumnya fathah. Contohnya waqala, waqala. Di sini ada huruf alif nih berwarna merah. Alifnya sukun. Sebelumnya fathah di huruf qaf, maka qafnya yang panjang. Waqala. Kemudian yang keempat, ciri lain dari mad tabi'i huruf alif adalah memakai fathah berdiri. Ini warna merah, fathah berdiri. Dibacanya sama, dibaca panjang dua harokat. Idza saja,
idza saja. Jadi ciri lain dari mad tabi'i huruf alif adalah fathah berdiri, sama dibaca panjang 2 harokat. Kemudian untuk memudahkan dan untuk konsisten 2 harokat, lebih mudahnya 2 harokat itu dengan rumus 1 ayunan. 1 ayunan. Misalnya A, I, U, 1 ayunan. Contohnya, wakila, wakila, kunu, kunu, wakola, wakola, idza saja. Berarti yang 2 harokat lebih mudahnya diayunkan. Ini untuk melatih konsisten 2 harokat. Insya Allah dengan sering kita berlatih, baik membaca ataupun menghafal Al-Quran, lama-kelamaan 2 harokatnya akan konsisten. Tanpa kita menggunakan ayunan, kita bisa mengetahui kita sudah membaca 2 harokat atau belum. Syaratnya dengan sering berlatih. Alhamdulillah, materi mad tabi'i atau mad asli telah selesai kita pelajari. Insya Allah nanti kita akan masuk ke mad faru'i atau mad cabang. Untuk tugasnya, silakan sahabat Quran Call cari contoh bacaan mad tabi'i atau mad asli di dalam Al-Quran. Pertama, mad tabi'i huruf alif sebelumnya fathah. Kedua, ya sukun sebelumnya kasroh. Ketiga, wawu sukun sebelumnya dhammah. Dan yang keempat, fathah berdiri. Untuk jawaban, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.